Berdoa selesai. Anak-anak ada yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Ingat Bu, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa saja? Bernapas, bergerak, berkembang biak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang Bu. Ya, ada bergerak, bernafas, berkembang biak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang. Dan satu lagi yang tadi lupa disebutkan yaitu peka terhadap rangsangan. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bukunya dibuka, buku siswanya. Bawa semua kan buku siswanya? Iya Bu. Ya, dibuka halaman 9, pembelajaran yang kedua. Nah, agar anak-anak lebih memahami materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka teks yang ada pada buku diamati. Semuanya diamati ya. Iya Bu. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup itu dapat bergerak dengan caranya yang berbeda-beda. Contohnya, manusia berjalan dengan menggunakan Kaki, ya, kemudian ikan berenang dengan menggunakan. sirip. Nah, apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Iya Bu. Ya, tumbuhan juga dapat bergerak. Nah, contoh tumbuhan yang dapat kita amati pergerakannya yaitu pada tumbuhan putri malu. Sudah pernah lihat tumbuhan putri malu? Sudah Bu. Ya, daun putri malu itu jika disentuh maka dia akan menutup daunnya. Ya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya pada manusia, alat pernapasannya yaitu paru-paru. Ya. Ikan bernapas dengan insang. Nah, apakah alat pernapasan pada tumbuhan itu? Alat pernapasan pada tumbuhan jika terletak di daun maka disebut stomata atau mulut daun. Kemudian jika alat pernapasannya terletak pada batang maka disebut lentisel. Kemudian jika terletak pada akar maka disebut akar napas. Biasanya ini terdapat pada tumbuhan bakau. Nah, coba anak-anak sebutkan alat pernapasan hewan selain insan pada ikan. Apa saja? Cacing Bu. Ya, cacing. Cacing dengan kulit Bu. ya, cacing bernapas dengan menggunakan kulitnya. Lewat kulitnya terjadi pertukaran gas yaitu oksigen dengan karbon dioksida. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badan. Contohnya kalian, ketika waktu masih bayi hingga sampai sekarang, kalian terus mengalami yang namanya pertumbuhan. Kalian mengalami pertambahan ukuran tinggi dan berat badan. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara makhluk hidup berkembang biak itu berbeda-beda. Makhluk hidup ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada pula yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan apa saja? Kucing Bu. Ya, kucing, terus apa lagi? Sapi. Sapi. Manusia. Ya, manusia. Kemudian makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur ada apa saja? Contohnya Ayam. ya, ada ayam, Bebek. ada bebek, terus apa lagi? Ular Bu. Ya, ular. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman agar ia tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Kemudian ciri yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, kepekaan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Contoh
contohnya manusia. Ketika kita melihat cahaya matahari ataupun kita melihat cahaya yang terang, lampu yang terang, kita akan dengan cepat menutup mata. Nah, itu salah satu contoh peka terhadap rangsangan. Kemudian contoh peka terhadap rangsangan pada tumbuhan, yaitu daun putri malu. Ketika dia disentuh, maka dia akan menutup daunnya. Lalu pada hewan, yaitu dapat kita temui pada kaki seribu. Iya, pada hewan kaki seribu, ketika dia disentuh maka dia akan menggulungkan badannya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, sudah paham semua berarti ya? Iya, Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu mau bertanya kembali. Coba kalian sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada apa saja? Bernapas, Bu.